adik skeleton dengan mata raksasa. Nyok, kita nonton film yang luar biasa. Apa kabarnya sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara mau mereview film yang beda dari biasanya. Buat para pecinta film yang hobinya main kertas origami, nah ini bisa jadi film rekomendasi buat kalian. Alkisah di malam bulan purnama di tengah lautan luas, seorang ibu dengan sebuah alat musik samisen terlempar ke daratan akibat terkena ombak yang begitu hebat. Beruntung sang ibu dan bayinya berhasil selamat. Dialah Kubo. Sang kakek, Dewa Bulan, telah mencuri salah satu penglihatannya. Wah, Kubo memiliki jiwa seni origami dan sangat menyayangi ibunya. Dengan rajin, ia membantu ibu membersihkan ruangan, bahkan benar-benar merawat sang ibu. Mulai dari menyiapkan sarapan, sampai menyuapi ibu tercintanya. Saat matahari bersinar, dengan segera ia bergegas ke perkampungan terdekat. Ia sangat senang berada di tengah kerumunan untuk menceritakan kisah tentang Hanzo. If you must blink, do it now. And here, no matter how unusual it may seem. You may recall, Hanzo was roaming the distance. Sang samurai hebat Piece of the armor. I know this one. Pick me. By the Moon King's beasts. yang melawan banyak monster, terutama ayam yang dapat menyemburkan api. Demikianlah rutinitas Kubo setiap pagi. Setiap lonceng di tempat itu berbunyi, maka ia pun segera menghentikan ceritanya dan bergegas pulang karena hari mulai malam. Malam itu, ibu bercerita mengenai Hanzo bersama pasukannya yang menembus badai untuk pulang ke istana klan Kumbang. Alih-alih melanjutkan ceritanya, ibu yang kehilangan sebagian ingatannya berkata bahwa Hanzo sangat mirip dengan anaknya, yakni Kubo. Hanzo merelakan nyawanya demi melindungi Kubo dan sang ibu dari saudari ibu dan kakek yang mengincar Kubo. Ibu sangat menjaga Kubo dari cahaya bulan untuk menghindari sang raja yang masih mengincar satu-satunya penglihatan Kubo. Ibu juga bermimpi buruk sampai menerbangkan semua kertas origami. Namun setelah memastikan Kubo aman bersamanya, berangsur-angsur ibu kembali terlelap. Keesokan paginya, Kubo mendengar mengenai festival Obon di desa. Festival itu dilaksanakan untuk merayakan hari yang dipercaya bahwa pintu dunia arwah sedang dibuka. Hal itu merupakan serangkaian upacara dan tradisi di Jepang. Now hurry along. Dengan terburu-buru, Kubo berlari ke area pemakaman dengan harapan dapat bertemu dengan sang ayah agar ia dapat menyelesaikan ceritanya. Arwah yang datang kemudian akan diantarkan kembali untuk pulang ke dunia arwah dengan menghanyutkan lentera yang digunakan untuk memanggil arwah tersebut ke sungai atau laut. Namun cahaya api dalam lentera Kubo tetap tidak menyala bahkan setelah penduduk desa mengarahkan arwah ke tujuannya dan bertemu dengan keluarganya serta telah menghanyutkan lentera ke sungai. Hanzo sang ayah tak kunjung datang. Don't need you anyway. Tanpa terasa malam sudah tiba. Kubo yang tak sadar telah melanggar perintah ibu yang melarangnya keluar saat malam, langsung saja dihampiri oleh kedua saudari ibu yang mengerikan. Grandfather admires it so. Kubo yang berhasil kembali ke desa segera memberi peringatan kepada orang-orang itu. Sayangnya, saudara ibu berhasil mengejarnya ke tempat itu. Tanpa diduga,
Ibu datang dan menyelamatkan Kubo, bahkan memberi kekuatan kepadanya agar dapat terbang ke tempat yang jauh. Kubo yang terbangun di negeri nan jauh melihat seekor monyet yang berbicara bahwa saat ini mereka harus segera pergi mencari tempat berlindung sebelum kakeknya datang. Once we're inside, you might be tempted. Di situ Kubo yang terus bertanya diberi kesempatan bertanya oleh monyet sebanyak 3 kali sebelum ia makan. Pertanyaan pertama, siapa kau? Tuan Monyet merupakan jimat yang selama ini ia bawa-bawa dan dengan kekuatan sihir terakhir ibunya untuk menyelamatkan Kubo, membuat jimat monyet hidup. Drink it. You're a mean Don't eat. You'll be weak. If you're weak, you'll be slow. The story. Those things, your ants. Pertanyaan kedua, kita harus bagaimana? Kita harus temukan 3 artefak yang bisa melindunginya. Dan untuk pertanyaan terakhir, di manakah benda itu? Kali ini dengan jujur monyet menjawab bahwa ia tidak tahu. Membantu Kubo yang bersedih karena kepergian sang ibu, monyet menjalin rambut ibu yang tidak sengaja tertarik oleh Kubo saat ia terpisah, menjadi sebuah gelang kenangan. Kubo yang sedang tidur mendadak dibangunkan oleh monyet karena ia mengigau memanggil ayahnya. Lalu kertas origami berterbangan dan secara keren malah terlipat menjadi Hanzo. Ow. Back up. Entrusting our fate to the guidance of us. Kubo pun memulai pencarian bersama monyet dan origami Hanzo. You're growing stronger. Annoying. Patience. I didn't ask them to do that. Remember, don't mess with the monkey. Di tengah perjalanan, Kubo dan kawan-kawan bertemu dengan Kumbang. Makhluk setengah manusia, setengah kumbang petarung raksasa dengan tanduk yang menyerupai topi samurai. Kumbang yang memiliki ingatan jangka pendek mengaku sebagai seorang samurai bekas prajurit di kerajaan Hanzo. Ia dikutuk menjadi seekor kumbang dan kehilangan ingatannya. Tracks beats the heart of a warrior. If you have It's a sound. Or a smell. idea. He has a right. Absolutely not. But- no but. Whatever brings you to these lands, whatever your all the time, they drop like flies. That doesn't matter. Our quest is a difficult one. Meski kehilangan ingatan, Kumbang masih seorang pemanah ulung. Ia memamerkan keahliannya yang membuat monyet yang overprotective terhadap Kubo percaya bahwa sang Kumbang tidak memiliki niat jahat dan akan berguna sebagai teman perjalanan mereka. Keempat sekawan tersebut kemudian bersama-sama menjalani petualangan menemukan 3 artefak pelindung. Perjalanan mencari ketiga pusaka tidaklah mudah. Origami Hanzo dengan sigap menunjukkan arah yang harus dituju untuk mencari benda-benda tersebut. Wow, keren nih, punya navigator pribadi. Pusaka pertama berupa pedang tertancap di atas kepala tengkorak raksasa yang ada di sebuah gua. Tengkorak tersebut hidup dan menyerang saat Kubo dan Kumbang berusaha mencabut pedang di kepalanya. I think I found it! Dengan keberuntungan dan kekuatan, Kubo berhasil mengambil pedang dari kepala tengkorak, membuat tengkorak tersebut langsung hancur berantakan. I know you had them 5 minutes ago. Stop wriggling. We got the sword! Selesai mendapatkan pedang, mereka menuju ke danau panjang.
tempat ziraf pelindung dada tersembunyi. Mereka berlayar mengarungi danau panjang menggunakan kapal yang dibuat oleh Kubo dari kumpulan daun yang disusun menggunakan kekuatan sihirnya. Show off. Clear your mind. Because I got that. Everything else fall away. Pull back and... Sword unbreakable. What's the matter, Kubo? You act like you question. Before you started on... I was pretty good at telling them. Clear. I could tell she saw me. It was beautiful. Much a hero. Ziraf pelindung dada tersimpan di dasar danau itu. Kubo pun teringat cerita ibu tentang monster yang menghuni dasar danau tersebut. Monster mata yang dapat melihat sampai ke dalam jiwa dan membangkitkan rahasia, yakni kenangan terburuk yang ada dalam siapapun yang menatap mata itu. Kumbang menawarkan diri untuk mengambil ziraf pelindung dada. Bagaimanapun ia tidak ingat tentang dirinya, sehingga monster mata mungkin tidak akan terlalu mempengaruhinya. Kubo dan monyet menunggu Kumbang kembali, hingga akhirnya Kubo yang khawatir akan keselamatan Kumbang memutuskan untuk menyusul dan menyelam masuk ke dalam danau. Ia pun langsung berhadapan dengan monster mata. Sementara itu saat malam menjelang, saudara ibu kembali datang untuk menyerang kapal yang mereka naiki. Monyet dengan sekuat tenaga mencoba melawan. Meski terluka, monyet berhasil mengalahkan salah satu saudari horor itu. Who's the coward? I got it! I got it! Fails to amaze me how the creatures down here fight. It made me stronger. Kubo sendiri hampir tidak terselamatkan dari pengaruh monster mata yang menghipnotisnya. Untungnya Kumbang dengan sigap menyelamatkannya. Over here! Please, wake up! Ketika tersadar, Kubo ingat hal yang ditunjukkan oleh monster mata. Monyet adalah titisan ibunya. Setelah keadaan kembali tenang, monyet atau sang ibu menceritakan kisahnya dengan Hanzo. Ibu, Karasu, dan Washi diutus oleh ayahnya, sang dewa bulan, untuk membunuh semua samurai hebat di bumi yang dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan langit. Ketika bertemu Hanzo, ibu pun jatuh cinta. Kehangatan dan sifat manusiawi Hanzo membuat ibunya rela melepaskan keabadian dan tinggal di bumi. Ibu dan Hanzo juga menikah, lalu lahirlah Kubo. Dewa bulan pun murka karena pengkhianatan sang ibu. Ia berusaha mengambil kedua mata cucunya dan menjadikannya penghuni langit abadi seperti dirinya. Dalam usahanya menyelamatkan istri dan anaknya dari Dewa Bulan, Hanzo kehilangan kerajaan, bala tentara, bahkan nyawanya. Kubo yang kelelahan akhirnya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu ia bertemu dengan seorang kakek yang memiliki kekuatan seperti dirinya. Kakek itu juga memperlihatkan lokasi artefak terakhir yang berada di benteng sang ayah. It's the armor. It's here. Mother, Beetle, wake up! Well, it doesn't mean anything. This way. Snowflake? He said it wasn't snow. What are they? Kubo melanjutkan perjalanan dengan monyet, Kumbang, dan origami Hanzo. Mereka memutuskan untuk pergi ke kastil tulang
kastil kerajaan Hanzo yang porak-poranda setelah ditinggal pemiliknya. Wah, kacau. Horror sister yang tersisa ada di situ dong. Ia semakin bernafsu ingin membalaskan dendamnya. Baginya, baik Hanzo maupun Kubo telah membuatnya kehilangan dua saudarinya. Monyet yang terluka berusaha melindungi Kubo, begitu juga dengan Kumbang. Di tengah pertarungan sengit, saudari ibu membuka rahasia bahwa Kumbang sebenarnya adalah Hanzo yang dikutuk dan diambil ingatannya. There's a samurai bug. No matter what. Si tante juga tanpa ragu menghabisi nyawa monyet dan Hanzo, meninggalkan Kubo sekali lagi tanpa ayah dan ibu. Kubo yang kekuatan sihirnya semakin meningkat selama perjalanan menggunakan samisen ajaibnya untuk melawan. Dawai samisen itu bahkan putus saat Kubo melepaskan kekuatan dahsyat yang mengakhiri kehororan saudari ibu. Origami Hanzo yang telah robek akibat pertempuran yang terjadi berusaha memberikan petunjuk mengenai tempat pusaka terakhir berada. Kubo kini sendirian di tengah kastil milik sang ayah. Ia mengambil tali busur Kumbang yang telah putus dan mengenakannya sebagai gelang bersamaan dengan gelang dari rambut ibunya. Ya ampun, topi perang samurai yang dicari selama ini ternyata digunakan sebagai lonceng peringatan di desanya. Menggunakan bendera dari kastil ayahnya, Kubo terbang kembali ke desanya untuk mengambil topi perang pusaka. Di sana kakeknya, sang dewa bulan telah menunggu. Wah, final boss nih kayaknya. Kakek yang kalah horor sama tante menawarkan kehidupan abadi sebagai ganti mata Kubo yang tersisa. Si kakek bersahaja berniat mengajak cucunya ke langit, tempat di mana Kubo tidak perlu merasakan sakit, sedih, dan mengalami hal buruk seperti di bumi. Tak terbujuk, Kubo dengan tegas menolak tawaran kakek yang telah menghabisi keluarganya. Bagi Kubo, hal-hal buruk di bumi kalah oleh lebih banyak hal indah yang ia lihat dibandingkan kehidupan di dunia abadi yang ditawarkan kakek. Sempurna memang, tapi dingin. Kakek yang marah menunjukkan wajah aslinya. Buset, meski kalah horor tapi ngeri juga ya si kakek. Dengan wujud monster bulan, kakek langsung menyerang Kubo. Kubo pun menggunakan ketiga benda pusaka yang telah ia dapatkan untuk melawan Dewa Bulan. Tapi sekuat apapun ia berusaha, ia tidak dapat mengalahkan kakek sampai akhirnya ia terpojok di pemakaman desa di pinggir sungai. Mengingat kembali semua hal yang telah dialaminya, Kubo lalu menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri, bukan pada ketiga pusaka yang telah susah payah ia temukan. Menggunakan rambut sang ibu dan tali busur Hanzo, ia menjadikannya sebagai dawai samisen. Ia juga mencabut rambutnya sendiri dan menjadikannya sebagai dawai yang ketiga. Keadaan pun semakin genting karena kini monster bulan sudah ada di hadapannya. Kubo lalu memetik samisennya. Dari dawainya keluar sinar yang kian lama kian terang. Lentera-lentera yang dihanyutkan oleh para warga di sungai untuk festival obon mulai menyala. Para arwah keluar dari lentera tersebut. Arwah yang datang pun semakin banyak. Mereka mengelilingi Kubo dan monster bulan. Cahaya dari samisen Kubo membaur dengan cahaya para arwah. Kubo terus memetik samisennya hingga cahaya yang muncul melingkupi monster bulan. Monster bulan pun mengeluarkan raungan terakhirnya dan berubah menjadi sesosok pria tua. Dewa bulan yang kehilangan ingatan, kekuatan, serta keabadiannya berubah menjadi manusia biasa, menjadi kakek Kubo. Nenek juga menuntunnya kepada Kubo yang tetap menyambut satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini.
Film pun ditutup dengan lentera Kubo yang kini menyala dan senyum dari keluarga yang kini sudah berbeda dunia itu. Dari film ini, Ara dapat memetik satu pelajaran berharga, yakni orang tua akan selalu melindungi dan mengasihi anaknya. Jadi sayangilah orang tua kita karena kita tidak tahu kapan waktunya kita akan kehilangan mereka, karena maut hanya selangkah di depan kita loh. Sama seperti Kubo yang selalu merawat ibu dan mengasihinya, demikianlah sepatutnya kita juga memperlakukan orang tua kita ya. Terima kasih untuk seluruh pecinta film yang sudah mendukung channel Ara. Apabila kalian tertarik dengan filmnya, boleh menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian ya. Dan terakhir, salam pecinta film.